Oke, kita lanjutkan video tutorial. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kelas pojok, sekarang kita akan membahas tentang penanganan kesalahan. Dalam Japa ada dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan pada saat kompilasi. Yang kedua adalah kesalahan pada saat berjalan. Apabila kesalahan kompilasi terjadi, kompilasi maka akan dibatalkan. Namun jika kesalahan tersebut kesalahan pada saat berjalan, maka program akan dapat berjalan namun akan menampilkan pesan error. Untuk lebih jelasnya, mari kita buat sebuah contoh. Buat paket baru. Misalkan saya di sini buat paket 11. Kemudian kita masukkan new Japa main class. Misalkan di sini saya kasih nama penanganan error. Saya akan menambahkan 3 buah variabel. Misalkan NTA sama dengan 4, B sama dengan 0, NTC sama dengan A per B. Kemudian kita tampilkan. Secara sekilas program ini terlihat benar, namun apabila kita jalankan maka akan mengeluarkan pesan error. Nah ini, jadi tidak bisa melakukan pembagian dengan 0. Nah, untuk memperbaiki tersebut, untuk penanganan error ini, kita menambahkan tag yang namanya try catch. Nah, di sini kita tambahkan di sini kita tambahkan try. Kemudian di akhir dari ini kita tambahkan catch. Kemudian kita masukkan nama trouble-nya, misalkan saya kasih throwable. Agak lama, misalkan saya kasih throwable T, lalu kita keluarkan trouble-nya. Kemudian kita tampilkan juga errornya. Get message. Jadi kita ambil error yang tadi terjadi. Kemudian kita jalankan kembali. Maka akan
mengeluarkan pesan error. Telah terjadi error dan errornya adalah pembagian dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kita untuk melontarkan error? Misalkan saya di sini mempunyai ini untuk penggunaan kelas pojok juga. Misalkan saya mempunyai kelas orang dan mempunyai atribut nama. Kita masukkan getter dan setternya. Nah, pada saat kita set orang ini, kita masukkan penanganan error di sini. Misalkan saya menambahkan throwable di sini. Dan kita kasih seleksi kondisi di sini. Kita masukkan kondisi, misalkan jika nama sama dengan kosong atau 0, maka keluarkan pesan error throw new throwable. Misalkan saya kasih pesan di sini, nama harus diisi. Misalkan. Kemudian kita panggil kelas orang ini di Java main class. Kita gunakan kelas pojok ini, misalkan panggil orang. Kita deklarasikan objeknya, misalkan orang O sama dengan new orang. Nah, misalkan O dot set nama 0 misalkan saya kasih kosong. Titik error add throwable. Nah, tadi karena kita kasih throwable, maka di sini mengeluarkan pesan error karena kita masih throwable. Coba kita jalankan. Ini dapat berjalan karena yang kita inikan adalah set namanya ini diabaikan karena throwable ini telah diambil. Nah, apabila kita tidak mengisinya, sedangkan jika ini kita isi, misalkan accept, kita tampilkan ini, di sana saja di kelas. Kita kasih penanganan error throwable.
misalkan di sini try catch-nya throwable T. Kita tampilkan sistem out dot print T, misalkan T dot get message. Misalkan kemudian kita kasih dot set nama, saya kasih 0 kosong, kemudian saya jalankan. Maka pesan ini akan ditampilkan, pesan error nama harus diisi. Namun apabila saya di sini kasih isi misalkan accept, maka ketika ini program dijalankan, ininya belum kita print. Misalkan system dot out dot println misalkan o dot get nama, maka kita jalankan kembali. Maka accept setelah terbentuk. Kenapa ini get nama kita gunakan untuk mengambil atribut nama yang ada pada orang tadi, seperti saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Ini adalah kelas pojok. Kemudian kita gunakan kelas pojok ini dipanggil orang ini, kurang lebih untuk penanganan error seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya nanti disambung dengan kelas exception.